Hari ini kita akan belajar tentang membaca jam, menghitung jarak, dan kecepatan. Membaca jam. Jarum pendek untuk menunjukkan jam, jarum panjang untuk menunjukkan menit, dan jarum panjang tapi lebih tipis yang biasanya berwarna merah seperti di gambar itu menunjukkan detik. Menentukan tanda waktu dengan notasi 24 jam. Pak Rangga berangkat kerja pada pukul 9 pagi dan pulang pukul 9 malam. Perhatikan jam di atas ini yang menunjukkan waktu Pak Rangga berangkat dan pulang kerja. Walaupun kedua jam menunjukkan waktu yang sama, kita dapat membedakan penulisan waktunya. Dengan menulis seperti ini, 09.00 untuk pagi hari dan 21.00 untuk malam hari. Sekarang ayo mengenal jam, menit, dan detik. Pergeseran jarum detik ke satu titik ke titik berikutnya lamanya 1 detik. Satu kali putaran jarum detik lamanya 1 menit atau 60 detik. Satu kali putaran jarum menit lamanya 1 jam atau 60 menit. Pergeseran jarum jam dari satu angka ke angka berikutnya lamanya 1 jam atau 60 menit. Sekarang coba amati gambar yang pertama. Angka pada jam dibaca pukul 5, ditulis 05.00. Gambar kedua dibaca pukul 7.15 menit atau pukul 7:04, ditulis 07.15. Gambar yang ketiga dibaca pukul 3.40 menit atau pukul 3:45 menit atau pukul 4:20 menit, ditulis 03.40. Pengerjaan hitung dalam waktu. Perhatikan dan amati percakapan berikut. Percakapan: Reza, hai Arif, sekarang sudah pukul 10. Kapan kamu berangkat ke rumah nenekmu? Arif, hai Reza, oh ya, kata ayahku, kami akan berangkat ke rumah nenek 3/4 jam lagi. Reza, jadi kamu akan berangkat pukul 10.45? Pertanyaannya, pertama, pukul berapa percakapan itu terjadi? Kedua, benarkah ucapan Reza bahwa Arif akan berangkat pukul 10.45? Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu pukul 10. Nomor 2, 3/4 jam sama dengan 3/4 dikali 60 menit sama dengan 45 menit. 3/4 jam yang akan datang berarti 10.00 ditambah 00.45 sama dengan 10.45. Jadi benar saat Reza mengatakan bahwa Arif akan berangkat pukul 10.45. Untuk mempermudah pemahaman tentang pembacaan jam, kita juga harus memahami tentang pengukuran sudut. Nah, seperti pada gambar, terdapat beberapa jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip merupakan sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Itu ditunjukkan di gambar pertama. Kedua, sudut tumpul, yakni sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Ditunjukkan di gambar kedua. Lalu, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Ditunjukkan di gambar ketiga. Dan yang keempat, sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat.
ditunjukkan oleh gambar keempat. Menentukan besar sudut. Alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat, seperti pada gambar. Cara pakainya, himpitkan titik sudut yang akan diukur pada pusat busur derajat. Kedua, himpitkan salah satu kaki sudutnya pada 0 derajat. Baca angka pada busur derajat yang dilalui oleh kaki sudut yang lainnya. Angka inilah yang merupakan besar sudut itu. Membaca sudut yang ditunjukkan oleh jarum jam. Permukaan jam biasanya berbentuk lingkaran dan sudutnya 360 derajat. Permukaan jam terbagi atas 12 bagian, yaitu angka 1 sampai angka 12. Setiap bagian besar sudutnya yaitu 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Misal, jam dinding berbentuk lingkaran menunjukkan pukul 03.00. Bagaimana menentukan sudut yang ditentukan oleh jarum jam? Jam tersebut menunjukkan pukul 3. Dari cara penyelesaiannya, 3 dikali 30 derajat sama dengan 90 derajat. Mengenal satuan jarak dan kecepatan. Kali ini kita akan mengulas tentang satuan jarak. Harus ingat terlebih dahulu tentang tangga satuan jarak, yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kuncinya adalah setiap naik satu tingkat atau satu tangga, maka dibagi 10. Dan setiap turun satu tingkat atau satu tangga, maka dikali 10. Contohnya, 1 kilometer sama dengan titik-titik-titik hektometer. Kilometer ke hektometer turun 1. Maka 1 dikali 10 sama dengan 10. Jadi 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Contoh kedua, 100 dekameter sama dengan titik-titik hektometer. Naik satu tangga. Jadi 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi 100 dekameter sama dengan 10 hektometer. Contoh soal, 8 km sama dengan titik-titik meter. Kilometer ke meter turun 3. Berarti 8 dikali 1000 sama dengan 8000. Jadi 8 km sama dengan 8000 meter. Selanjutnya yaitu satuan kecepatan. Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu. Satuan kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, dan sentimeter per detik. Untuk menghitung kecepatan sangat mudah menggunakan segitiga ajaib satuan kecepatan. Jarak ada di atas yang berwarna kuning, K kecepatan yang berwarna orange di sisi kiri bawah, dan W menunjukkan waktu yang berwarna biru di sisi kanan bawah. Untuk menghitung kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Untuk menghitung jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, dan untuk menghitung waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Cara mengubah satuan kecepatan. 1 km per jam dapat ditulis 1 km per 1 jam. Pembilang dirubah ke dalam satuan meter, penyebutnya dirubah ke dalam satuan detik. Sehingga 1 km sama dengan 1000 meter, 1 jam sama dengan 3600 detik. Apabila disederhanakan, maka 5 meter per 18 detik sama dengan 0,28 meter per detik. Jadi 1 km per jam sama dengan 0,28 meter per detik. Menggunakan cara-cara yang sama diperoleh kesetaraan satuan kecepatan yang lain sebagai berikut. 1 meter per detik sama dengan 3,6 km per jam. 1 meter per detik sama dengan 100 cm per detik. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan.
Masalah yang berhubungan dengan ketiganya adalah perjalanan. Waktu berkaitan dengan keberangkatan, lama perjalanan, waktu istirahat, dan saat sampai atau tiba di tempat tujuan. Jarak menyatakan panjang atau jauhnya perjalanan yang dilakukan antara dua tempat. Kecepatan adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak tertentu, atau sering juga disebut dengan jarak dibanding waktu. Perhatikan contoh soal berikut. Jarak kota A dan B adalah 30 km. Pukul 7, Sanusi dengan bersepeda berangkat dari kota A dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Pukul berapa Sanusi tiba di kota B? Penyelesaiannya, lama perjalanan sama dengan 30 km per 12 km dikali 1 jam. Jadi, 21/2 jam. Sehingga akan tiba di kota B pukul 7 ditambah 21/2 jam, yaitu pukul 09.30. Sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.